Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rifadiani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data, tugas 1, terkait tentang pembuatan IRD untuk kasus rumah sakit. Berikut contoh kasusnya. Jadi kasusnya itu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, di sini kita diminta untuk membuat IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Sini berdasarkan kasus tadi, saya sudah menentukan entitasnya, yaitu pertama ada entitas dokter, kedua ada entitas pasien, selanjutnya ada entitas pendaftaran, keempat ada entitas pemeriksaan, kelima entitas resep. Dari entitas-entitas tadi saya sudah menentukan atributnya. Pertama untuk entitas dokter, atributnya ada ID dokter sebagai primary key, nama dokter, dan spesialisasi. Selanjutnya entitas pasien, atributnya ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Kemudian ada entitas pendaftaran. Di sini atributnya ada ID daftar sebagai primary key, ID pasien, foreign key, tanggal daftar, dan nama admin. Selanjutnya entitas pemeriksaan, atributnya ada ID periksa sebagai primary key, tanggal periksa, ID pasien sebagai foreign key, ID dokter sebagai foreign key, dan diagnosa. Selanjutnya ada entitas resep. Entitas resep ini atributnya ada ID resep sebagai primary key, keterangan obat, dan ID periksa sebagai foreign key. Kemudian saya sudah menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Yang pertama ada pasien melakukan pendaftaran, yaitu one to many. Lanjut kita langsung ke pembuatan IRD-nya. Oke, sini kita akan membuat IRD untuk pasien dan pendaftaran terlebih dahulu. Ini kita masukin entitasnya. Pertama entitas pasien, selanjutnya entitas pendaftaran. Kemudian kita masukin atribut untuk entitas pasien dulu. Pasien ini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. ID pasien primary key. Masukin yang primary key. Untuk ini ID pasien. Selanjutnya ada nama pasien, itu atribut biasa, kita pakai ini. Nama pasien, dan ada selanjutnya ada jenis kelamin, selanjutnya ada tanggal lahir, kemudian ada alamat. Selanjutnya untuk atribut pendaftaran
itu ada ID daftar, ID pasien, tanggal daftar, nama admin. Oke, ID daftar sebagai foreign key. Pertama, primary key ya. Oke, ID daftar primary key. Oke, ID daftar. Selanjutnya ada ID pasien. ID pasien. Selanjutnya ada tanggal daftar. Kemudian ada atribut nama admin. Ini kita rapikan dulu. Waduh. Ya. Selanjutnya entitas dokter. Berikutnya primary key-nya ada ID dokter. ID dokter, nama dokter, spesialisasi. Oke, nama dokter, spesialisasi. Spesialisasi. Oke. Selanjutnya pasien, pendaftaran dokter, udah entitas pemeriksaan, ada ID periksa, tanggal periksa, masukin entitas pemeriksaan, kemudian ID periksa sama memiliki. Tanggal periksa, ID pasien, ID dokter, diagnosa. Tanggal periksa. Ada tanggal periksa, kemudian ID pasien, ID dokter, diagnosa. ID pasien, ID dokter, tanggal periksa.
Lanjut entitas resep. Resep atributnya ini ada ID resep sebagai primary key, ID resep, terus keterangan obat, ID periksa, Oke, di sini saya sudah menyelesaikan entitas dan atributnya dan sudah merapikannya. Selanjutnya saya akan menghubungkan entitas dengan atributnya masing-masing. Jadi kita pakai sini. Kita hubungkan entitasnya dengan atributnya. Oke, sudah siap, sudah selesai kita hubungkan entitas dengan atributnya masing-masing. Selanjutnya kita melakukan relasi. Nah, yang pertama itu ada pasien melakukan pendaftaran. Ini maksudnya entitas pasien berelasi dengan pendaftaran. Nama relasinya itu melakukan. Nah, kardinalitasnya termasuk ke one to many. Kenapa? Karena seorang pasien dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu kali, sehingga hubungan yang terbentuk adalah one to many. Nah, selanjutnya relasi antara pemeriksaan dengan menghasilkan resep. Nah, ini maksudnya entitas pemeriksaan berelasi dengan resep. Relasinya namanya itu menghasilkan. Nah, ini juga termasuk one to many karena satu pemeriksaan dapat menghasilkan satu atau lebih resep obat, satu ke banyak. Selanjutnya ada dokter pemeriksaan pasien. Nah, ini entitas dokter berelasi dengan entitas pasien. Relasinya namanya pemeriksaan. Nah, di sini dia termasuk ke many to many. Nah, kenapa? Seorang dokter dapat menangani banyak pasien, sedangkan seorang pasien juga dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai kondisi pasien. Jadi banyak ke banyak. Nah, makanya dia termasuk ke many to many. Nah, karena dia many to many, maka diperlukan entitas tambahan, yaitu pemeriksaan. Oke, langsung saja kita buat entitasnya. Yang pertama tadi itu pasien dengan pendaftaran. Nah, pasien dengan pendaftaran itu berelasi, nama relasinya itu melakukan. Ini relationship, relasi buat pasien.
kita lakukan untuk baiklah, sekarang kita lakukan relasinya. Baiklah, sekarang kita buat relasinya. Pertama ada pasien melakukan pendaftaran. Jadi entitas pasien berelasi dengan entitas pendaftaran. Nama relasinya itu melakukan. Entitas pasien, entitas pendaftaran. Ini relasinya namanya melakukan. Jadi entitas pasien melakukan pendaftaran. Oke, selanjutnya entitas pemeriksaan menghasilkan resep. Menghasilkan pemeriksaan relasi dengan resep. Nama relasinya tadi menghasilkan pemeriksaan menghasilkan resep. Nah, selanjutnya dokter pemeriksaan pasien. Nah, karena ini many to many, maka kita pecah dia jadi entitas tambahan, yaitu dia tadi entitasnya pemeriksaan. Jadi dokter pemeriksaan pasien. Jadi di sini relasinya itu menggunakan entitas pemeriksaan. Karena udah siap, kita buat relasinya. Kemudian kita lanjutkan membuat kardinalitasnya. Nah, untuk entitas pasien dengan pendaftaran itu one to many. Pasien melakukan pendaftaran itu one to many. One pakai yang ini. One many. Ini many. Many. Oke. Selanjutnya pemeriksaan menghasilkan resep itu one to many. Pemeriksaan menghasilkan resep ya one one to many. Oke. Ini kok beda? Harusnya kan waduh. Oke, karena membuat relasinya kita udah siap, selanjutnya kita lanjutkan membuat kardinalitasnya. Yang pertama ada pasien melakukan pendaftaran itu one to many. Pasien melakukan pendaftaran one to many. One ke ini. Many pakai yang ini. Many. Kemudian pemeriksaan menghasilkan resep one to many. Pemeriksaan menghasilkan resep dia one to many. One to many.
Oke, sudah selesai. Kita cek dulu. Dari entitasnya itu ada dokter, pasien, pendaftaran, pemeriksaan, resep. Ada pasien, pemeriksaan, dokter, pendaftaran, resep. Ada 5. Kemudian atributnya itu menu. Nah, inilah dari IRD untuk kasus rumah sakit tadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.